Kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Alhamdulillah kita sudah bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berdoa di awal kegiatan pembelajaran ini kamu bisa semakin tumbuh keyakinan kamu ya, semakin mempercayai keagungan Allah, semakin yakin dengan agama kamu ya. Juga ada niatan untuk memperdalam gitu ya. Kita selaku seorang muslim itu kan harus mencari ilmu, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu agama ya. Dan membiasakan kita beribadah itu akan membentuk spiritual kita menjadi lebih baik ya. Akhirnya emosi kita bisa lebih baik, bisa terkontrol. Kadang kenapa sih orang suka marah-marah gitu ya, gampang marah. Nah itu mungkin tidak bisa mengontrol emosinya. Salah satu cara ya untuk bisa mengontrol emosi kita yaitu dengan kita berdoa. Yang muslim membiasakan membaca Al-Quran, membiasakan melaksanakan saum ya, baik itu saum wajib maupun saum sunnah. Seperti itu. Baik, saya akan mengabsen dulu ya siapa saja yang sudah hadir di Andika Rizky. Hadir Bu. Alhamdulillah. Apa kabar Andika? Baik Bu. Hadir Bu. Krisna, Yonda. Ya, alhamdulillah sudah segera bisa gabung. Juga kita harus senantiasa positive thinking ya, memiliki pikiran positif, jangan sampai kita sudah mengenai apapun. Misalkan untuk teman-teman kamu hari ini kenapa belum bisa hadir di virtual Zoom meeting, mungkin saja karena ada keperluan atau mungkin terkendala jaringan atau mungkin belum punya kuota yang kuotanya kebetulan habis ya. Kita sama-sama doakan nih untuk teman-teman yang belum masuk virtual Zoom meeting ini, mudah-mudahan untuk yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya, amin. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi lanjutan ya, setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kita mempelajari gelombang. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang alat optik. Tapi sebelumnya saya ingin menayangkan video. Nah saya ingin nanti kamu menanggapi dari video yang ditayangkan ini supaya kita lebih mensyukuri kebesaran Allah dan juga lebih menyadari bahwa apa yang kita miliki ini sangat bermanfaat. Ya, sebentar saya share screen. Miopia atau mata minus pada umumnya disebabkan oleh kornea yang lebih cembung dari normal atau bola mata yang lebih panjang dari normal. Hal ini menyebabkan cahaya yang masuk ke dalam mata dibiaskan dan difokuskan di depan retina, sehingga benda yang jauh cenderung terlihat buram. Kondisi miopia dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa cekung, sehingga titik fokus cahaya yang semula berada di depan retina akan difokuskan tepat pada retina. Nah, bagaimana setelah melihat tayangan tadi? Mungkin kamu ingin berpendapat, apa sih yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa bersyukur dengan memiliki mata normal? Atau silakan saya berikan kesempatan kamu untuk mengemukakan pendapatnya. Kan peringatan atau mengingatkan teman-temannya supaya harus bagaimana nih supaya tidak menggunakan kacamata gitu ya, tidak lebih bisa mensyukuri lagi nikmat, kemudian juga supaya bisa lebih berhati-hati, lebih sayang gitu ya sama organ tubuh kita, terutama mata di sini, karena mata ini sangat-sangat penting. Yang ingin menyampaikan pendapatnya, ayo semangat.
saya yakin semua punya potensi, semua bisa gitu. Hanya kadang suka malu-malu gitu ya untuk menyampaikan. Padahal nggak masalah. Kamu tuh harus membiasakan diri ya untuk bisa mengemukakan pendapat, apa yang akan kita pelajari hari ini. Terusnya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang alat optik ya. Kita lihat di peta konsepnya, alat optik itu di sini ada macam-macam ya. Ada mata, ada kacamata, ada kamera, ada loop, mikroskop, periskop, teropong, dan proyektor. Nah, ini adalah KD 13 ya, penemuan KD 13, yaitu tentang alat optik ya. Kamu diharapkan bisa menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Ya. Lalu di sini juga kamu nanti diharapkan bisa membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan dan pembiasan pada cermin dan lensa. Ya. Dari sebelumnya Anda mempelajari tentang cahaya, ya kan? Kemarin ada gelombang bunyi dan cahaya. Nah, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya ini disebut dengan optika yang terbagi dua, yaitu optik fisis dan optik geometri. Ya. Di sini ada pengetahuan prasyarat ya, yaitu kamu sudah memahami dulu apa itu pemantulan, pembiasan, lensa, dan cermin. Ya. Mikroskop, periskop, teropong, dan proyektor. Nah, pada modul ini kita akan membahas cara kerja alat-alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya sampai ke pembahasan kuantitatifnya. Dan pembelajarannya adalah setelah mempelajari mata, kacamata, dan kamera, kamu diharapkan bisa menganalisis cara kerja pembentukan bayangan pada mata, kacamata, dan kamera, serta menerapkan prinsip kerja alat optik melalui praktik membuat kamera sederhana. Ya, jadi nanti di akhir kamu akan praktik membuat kamera sederhana. Ya, saya harap kamu di sini memiliki gaya belajar yang bermacam-macam ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, nanti untuk pembuatan kamera sederhana ini, di tugas di akhir ini, saya membebaskan kamu ya. Nanti misalkan untuk anak audio itu kan cenderung lebih paham mempelajari itu dengan cara mendengar gitu ya. Mempelajari sesuatu itu dia akan lebih paham dengan cara mendengar. Nah, saya memberikan kebebasan untuk pembuatan kamera ini. Apakah nanti mau gambar disatu-satukan, foto-fotonya disatukan itu juga boleh. Memperagakan gitu ya, memperagakan langsung seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi nanti kamu bisa buat video gitu ya, bisa juga podcast gitu ya, atau rekaman suara kamu, atau juga bisa dengan menampilkan foto-foto bagaimana langkah-langkah membuat kamera sederhana ini ya. Adalah apa? Kacamata dan kamera. Nih, alat optik alami itu adalah mata tadi ya, dan kacamata itu merupakan contoh dari alat optik buatan. Nih, bagian-bagian dari mata ya, kamu bisa lihat. Mata ini merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi kita harus bersyukur ya memiliki mata yang normal, juga ada pengetahuan tentang mata. Jadi ketika kamu mengalami miopia misalkan ya, mengalami rabun jauh atau rabun dekat, kamu bisa menggunakan kacamata. Seperti kamera, lensa mata memfokuskan cahaya lebih tajam. Cahaya mengenai tempat dia harus berada di retina, yaitu di bagian belakang mata. Sepertinya manusia yang kita tumpaki ini rabun jauh, objek di kejauhan tampak buram. Lihatlah di mana lensa memfokuskan cahaya menjadi satu titik, bukan di retina, tapi sedikit di depannya. Ini terjadi ketika matamu agak terlalu panjang. Jika kamu rabun dekat, objek di dekatmu tampak buram. Titik fokus itu berada di belakang mata karena bola matamu terlalu pendek. Jangan khawatir, semua bisa diperbaiki oleh kacamata. Ya, bagaimana? Sudah ada gambaran ya tentang mata kita. Kamu harus bersyukur ya diberikan
mata, ternyata mata kita itu bisa melihat gitu ya sampai berapa tadi 7 juta warna ya. 7 juta warna itu kan banyak sekali. Padahal tadi dari hanya 3 warna saja kan, merah, kuning, sama hijau ya. Nah dari situ bisa terbentuk jutaan warna. Kalau kamu lihat ternyata mata yang kita lihat di depan ini kan kecil ya, kayak sebesar apa, ternyata ke dalam itu kira-kira sebesar bola pingpong gitu ya, seperti itu. Dan subhanallah ini benar-benar penciptaan yang maha sempurna gitu ya. Kita diberikan mata yang ternyata prinsipnya itu sangat kompleks gitu ya di dalamnya, sampai berhubungan dengan otak gitu. Makanya dikatakan tadi mata ini sebagai organ vital kedua setelah otak. Jadi kita harus bersyukur nih punya mata, jangan sampai kita merusaknya gitu ya. Apa yang harus dihindari untuk menjaga kesehatan mata kita, makanya kita lakukan ya mulai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi menggunakan mata kita ya. Karena kita tahu mata kita itu sangat penting ya, organ tubuh yang sangat vital untuk membantu kamu dalam beraktivitas. Di sini kita harus sangat-sangat bersyukur ya diberikan nikmat mata yang sehat. Ini merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang amat luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat. Nah, ini mata ini berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Nah, bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak, ya seperti video tadi ya. Kurang lebih seperti itu prosesnya, dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Nah, mata ini hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm. Ini bagian-bagian dari mata, ada pupil, kornea. Bagian yang suka didonorkan itu apa? Bagian apa, ada yang tahu nggak? Kan suka ada donor mata ya. Kamu pernah dengar istilah donor mata? Kamu misalkan, saya ingin mendonorkan mata saya. Itu kan sekarang hari ini dibuat perjanjiannya ya dengan disetujui keluarga. Nanti ketika meninggal gitu ya, beberapa saat setelah meninggal, kornea mata kita diambil untuk didonorkan. Jadi, kalau kamu mau melakukan seperti itu sangat mulia ya. Perilaku seperti itu, karena kan memang ada saja orang yang bermasalah dengan matanya, yang perlu donor mata, dan itu memang perlu perlu benar-benar kesanggupan juga, baik dari diri sendiri maupun dari orang tua, karena nanti jiwa sosial yang tinggi ya, apapun itu gitu yang bisa kita lakukan. Tentunya kalau namanya donor mata ini kan harus persetujuan orang tua juga, keluarga juga. Pilihan ya, kamu ingin bermanfaat untuk orang lain, dan sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satu caranya ya, dengan mendonorkan mata, yaitu bagian kornea ya yang didonorkan. Nah, kita lihat bagian-bagian mata di sini ada kornea. Kornea ini adalah bagian mata yang terletak di lapisan paling luar. Bagian kornea berupa selaput bening yang bersifat transparan, sehingga memungkinkan cahaya dapat masuk dalam sel-sel penerima cahaya di dalam bola mata coklat. Nah, semuanya bisa terjadi karena fungsi iris. Hal ini yang membuat iris dikenal sebagai selaput pelangi. Lalu berikutnya pupil. Pupil merupakan bagian mata berupa lubang kecil. Fungsi pupil adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Kamu bisa baca nanti secara lengkapnya ya. Ada retina. Nah, ini retina atau selaput jala ini merupakan bagian mata berupa lapisan tipis sel yang ada di bagian belakang bola mata. Lalu ada lensa. Ya, kamu bisa lihat lengkapnya ya, sampai ke saraf optik, sampai ke aqueous humor, vitreous humor. Itu bagian-bagian mata. Kamu ingat kembali dari gambar dan penjelasan ini ya, kamu bisa tahu banyak tentang bagian-bagian mata. Dan di sini ada 13 ya. Ada 13 bagian mata yang disampaikan di sini sampai ke sklera. Nih, bagian mata yang berupa dinding putih mata dan disebut sebagai selaput putih. Bagian mata sklera ini memiliki ketebalan rata-rata sekitar 1 mm. Jadi
tipis sekali ya ketebalan dari bagian-bagian mata itu. Nah, kita lihat ada orang tua itu kan ada yang memiliki kemampuan mata atau bermasalah dengan mata gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa saja tadi karena miopi atau apa, bisa rabun jauh, rabun dekat, atau bisa juga karena daya akomodasi mata. Kita lihat apa sih akomodasi atau daya akomodasi? Nah, daya akomodasi mata atau daya suai mata adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan benda pada jarak tertentu. Ya, jadi kita punya daya akomodasi, ada bisa menebal, bisa memipih gitu ya, kecembungan mata lensa mata kita. Nah, itu yang disebut dengan daya akomodasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana kalau yang tidak normal pun atau tidak sehat pun atau bermasalah dengan mata pun tidak perlu berkecil hati, karena sekarang itu sudah ditemukan banyak teknologi ya, salah satunya dengan kacamata. Dan kacamata itu tidak harus tebal sekali. Kalau dulu ya dengan teknologi itu kacamatanya walaupun misalkan minusnya banyak tidak harus setebal. Ini berikutnya nanti kita akan pelajari tentang kamera ya. Kamera ini merupakan alat untuk menghasilkan foto ya. Ada 2 jenis kamera yang dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Aku mau bertanya, Bu. Boleh, silakan. Sudah menyelesaikan pembelajaran fisika yaitu mengenai alat optik, dan di kegiatan pembelajaran pertama ini tadi kita sudah mempelajari tentang mata ya, bagian-bagian mata, kemudian kacamata dan kamera. Ya, dalam keseharian kita jangan sampai kita terlalu memforsir. Kita sekarang jadi tahu ya harus seperti apa kita memperlakukan mata kita. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa menjaga tetap sehat ya mata kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari. Kalau tidak ada, saya akhiri saja ya. Untuk mengakhiri kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah ya. Ibu ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya di virtual ini untuk mendokumentasikan pembelajaran kita hari ini.